Om Swastiastu. Halo Sobat Empu Puteran TV, perkenalkan saya Krisnayanti, mahasiswa program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puteran Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat untuk mengenal apa sih itu program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali yang ada di kampus TAH Negeri Empu Puteran Singaraja. Yuk ikutin aku. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Perkenalkan Bapak Dityan Krisnayanti, mahasiswa semester 5 dari program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali TAH Negeri Empu Puteran Singaraja. Bapak, apakah boleh Dityan untuk meminta waktu Bapak mengobrol terkait dengan program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali, Pak? Oke. Bapak, untuk program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali ini dibuka tahun berapa nih Pak, kalau boleh yang tahu? Program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali kebetulan berdiri secara bersamaan dengan prodi-prodi yang lain di jurusan Dharma Acarya, begitu juga di jurusan yang lain di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Puteran Singaraja. Jadinya semua prodi, semua jurusan di lingkungan TAH Puteran Singaraja itu berdiri pada tahun 2016. Kemudian untuk kurikulum yang ada di program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali itu seperti apa nih Pak? Untuk kurikulum di prodi PSABB ini karena basic prodi itu sebagai prodi pendidikan, maka tidak lepas dari pendidikan, tetapi juga berkenaan dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Nah, ini ada empat poin, ada pendidikan, ada bahasa, aksara, dan sastra Bali. Maka dalam kurikulum prodi PSABB itu meliputi ada mengenai mata kuliah bahasa, mata kuliah aksara, mata kuliah sastra, begitu juga dengan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan. Dan itu jadinya nanti luaran mahasiswa dari prodi PSABB itu adalah sebagai pengajar guru yang membidangi bahasa Bali. Selain teori, apakah ada praktik-praktik yang dilakukan di program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali ini Pak untuk meningkatkan lulusan ke depannya? Di prodi PSABB ada mata kuliah yang sifatnya teori dan praktek atau praktikum seperti ini ada praktek yang sifatnya terkait dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali seperti ini. Nah, salah satunya itu ada praktek yang dilakukan di lab Nyastre, seperti praktek menulis lontar dan praktek konservasi lontar. Nah, selengkapnya kalau supaya lebih jelasnya, mari kita ke lab Nyastre. Oke, ayo ngiri-ngiri. Nah, ini adalah ruangan laboratorium Nyastre atau lab Nyastre yang memang kita sering gunakan untuk praktek mahasiswa. Niki sedang praktek napi niki Pak. Nah, niki adalah praktek menulis lontar. Nah, di lab Nyastre ini
mahasiswa melakukan praktek nulis lontar, dan ini juga merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Jadinya mereka belajar nulis lontar, dan ini juga menjadi salah satu praktek yang dimasukkan di dalam mata pelajaran bahasa Bali, baik itu di SMP maupun di SMA. Untuk teknik menyurat lontar niki bagaimana Pak ya? Nah, untuk teknik menyurat lontar ini berbeda dengan menulis di kertas ataupun buku, baik dengan pensil maupun pulpen. Nah, di dalam menulis lontar ini mahasiswa ataupun yang lainnya itu dia menggunakan yang namanya pengerupak, sejenis pisau dengan dengan ketajamannya tertentu untuk bisa dia menggores daun lontarnya. Kemudian lontar itu sendiri itu diolah dari daun pohon ental dalam bahasa Bali. Itu diolah sedemikian rupa supaya dia bisa awet dan gampang untuk ditulis. Itu jadinya dia melalui proses yang sangat panjang. Ya, Niko. Kemudian dari segi teknik menulis bisa dilihat adik-adik di mahasiswa ini mereka menggunakan dua tangan kiri dan tangan kanan. Ya, kedua tangan itu berperan sangat penting sehingga dalam teknik pun dia punya teknik khusus. Kemudian dari segi menggoresnya pun mereka juga punya teknik dan cara sendiri sehingga bentuk aksara di dalam lontar maupun di kertas itu berbeda. Ya, berbeda. Sekarang kita bisa lihat teknik perawatan untuk naskah lontar. Ini adalah salah satu proses pelestarian naskah lontar, perawatan naskah lontar, yaitu yang sering dikenal sebagai konservasi lontar. Setelah tadi lontar ditulisi, kemudian dihitamkan dengan arang kemiri, lontar itu juga perlu dirawat karena lontar itu juga berasal dari bahan yang alami sehingga riskan juga dari kerusakan, baik itu dimakan serangga ataupun mengalami korosi dalam beberapa kurun waktu. Nah, ini adalah salah satu usaha kita dalam merawat lontar, itu menggunakan beberapa bahan ya. Yang pertama adalah minyak serai, kemudian ada alkohol, dan ada tisu dan kuas untuk mengoleskan minyak tersebut. Minyak tersebut antara lain minyak serai kemudian alkohol itu merupakan perpaduan cairan kimia yang memang sangat baik untuk mencegah pertumbuhan jamur, kemudian mencegah serangga untuk memakan, baik itu hangat ataupun lain sebagainya. Kemudian cairan tersebut juga bisa melenturkan daun lontar. Ya, jadinya dia lebih lentur dan tidak kaku. Kalau kaku dia mungkin cepat patah. Kalau lentur dia tidak mudah patah. Kalau boleh tahu, kalau proses perawatannya ini apakah ada kurun waktu khusus gitu? Apa misalnya seminggu, dalam waktu seminggu ataupun sebulan melakukan konservasi ini, Pak? Untuk melakukan konservasi lontar niki biasanya kita menyesuaikan dengan kondisi lontar. Mungkin di masyarakat enten lontar yang memang dia sangat rusak, bahkan ada yang patah, ada yang dia istilahnya sudah rapuh dan sebagainya. Niki ditentukan oleh keadaan lontar. Ada lontar yang tidak terlalu rusak, masih utuh seperti niki. Mungkin minimal itu bisa dirawat 1 tahun sekali. Siapa tahu pada 1 tahun itu sudah muncul jamur-jamur sebagainya. Tapi kalau lontar yang sudah rapuh, lontar yang sudah rusak ya, sehingga tulisannya itu dia sudah hilang, maka itu perlu perawatan yang intensif, yang mungkin sekitar ya 6 bulan minimal kita lakukan perawatan supaya memang benar-benar dia tidak lagi dihinggapi oleh serangga dan tidak lagi rapuh seperti itu. Ya, jadinya kesimpulannya
disesuaikan dengan keadaan kondisi lontar, ya, Pak. kondisi lontarnya. Bapak, untuk lontar-lontar yang ada di labnya Sri ini, apakah semua lontar ini merupakan karya dari mahasiswa pendidikan bahasa Bali nih, Pak? Yeah. Lontar-lontar ini adalah karya dari mahasiswa program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Karena setiap mahasiswa, setiap angkatan itu dia mendapatkan mata kuliah dulu kemahiran menulis, sekarang dirubah menjadi menulis lontar atau penyurat lontar, sehingga pada saat mahasiswa menempuh mata kuliah tersebut, tugas akhirnya adalah mereka menulis lontar, ya, entah itu sifatnya perorangan maupun sifatnya kolektif. Jadinya mereka punya karya sebagai salah satu bentuk hasil dari belajar mereka menulis lontar ke dalam teks lontar itu sendiri. Jadinya kita dari prodi punya luaran mata kuliah, dan kita punya inventarisasi berupa naskah lontar. Dan itu juga nanti bisa dijadikan rujukan ataupun dijadikan contoh oleh mahasiswa selanjutnya untuk bisa belajar lagi, belajar dari kelas mereka. Selain praktek menyurat lontar, apa ada praktek-praktek lain yang ada di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali ini, Pak? Untuk di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali, selain ada praktek menyurat lontar, juga ada praktek Dharma Gita, ya, karena ada mata kuliah Dharma Gita. Kemudian ada praktek seperti drama, ya, dan praktek-praktek yang lain seperti praktek menulis sastra modern. Kemudian praktek-praktek seperti yang mendukung proses-proses upacara dan sebagainya. Jadinya di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali itu mencakup segala hal yang sifatnya berkaitan dengan bahasa Bali, ya. Jadinya bagi mahasiswa yang belajar kuliah di program studi PSABB itu pasti akan mendapatkan praktek-praktek yang berkaitan dengan bahasa Bali dan juga berkaitan dengan agama Hindu. Karena kampus kita sebagai kampus agama Hindu, maka kita juga mendukung ciri khas kita seperti itu. Bapak, untuk dosen yang ada di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali ini berapa orang ya, Pak, ya? Nah, dosen pengajar di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali itu berjumlah 11 orang. Ya, ada yang sedang menempuh tugas belajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada juga yang sudah selesai menempuh program S3. Sekarang sudah bergelar doktor. Dan juga ada yang masih ongoing, masih menempuh perkuliahan di S3 seperti itu. Dan juga mahasiswanya kita di prodi PSABB itu secara keseluruhan itu berjumlah 114. Ya, 114. Bapak mungkin bisa memberikan sedikit closing statement khususnya untuk masyarakat yang ingin berkuliah di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali, Bapak. Kepada masyarakat Bali, khususnya masyarakat di Singaraja, ya, saya mengajak seluruh segenap masyarakat Bali, mari bergabung di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Bukit Durian Singaraja, khususnya di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Di sini di program studi ini kita bisa belajar mengenai bahasa, aksara dan sastra Bali, kemudian mengenai pelestarian, pengembangan dan pembinaan bahasa Bali, sehingga kita bisa turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Sekarang bahasa Bali sendiri sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda, maka saya juga mengajak generasi muda supaya mari kembali lagi kepada bahasa ibu, kembali lagi kepada bahasa daerah sebagai akar budaya kita. Ya, mari kita jaga budaya kita sendiri, bahasa kita, bahasa Bali sebagai identitas kita di Bali, dan itu juga dapat menunjukkan karakteristik Bali kita tidak hanya di nasional maupun internasional, karena Bali sendiri sebagai pusat pariwisata dunia. Jadinya kita tetap harus mempertahankan bahasa Bali sebagai akar budaya Bali. Terima kasih. Studenirada
Om Swastiastu. Inggih titiang wayang Sukartayase sani mangkin titiang weten niriki reng Stang Negeri Puturan Singaraja, mahasiswa reng program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Nah, di sini saya sangat senang sekali dan juga sangat merasakan manfaat berada di program studi ini, di mana yang dari awalnya saya hanya sebatas mengetahui sedikit mengenai apa sih itu bahasa Bali, namun di sini itu diperdalam lagi. Banyak sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang ada di sini. Untuk itu jangan ragu lagi, mari bergabung bersama kami di Stang Negeri Puturan Singaraja bersama program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Saya akhiri dengan mengaturkan para musanti. Om Santi. Baik sahabat Puturan TV, jadi itu tadi perkenalan saya dan juga dosen dari program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Jadi jangan ragu lagi untuk teman-teman di rumah yang ingin bergabung bersama kami di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja. Titiang Krisnayanti, Titiang Mediradan Unia Tangkas selaku dosen pengajar di Prodi PSABB. Sekian dari kami tutup dengan para musanti. Om Santi, 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 Om.